Jadi kalau misalkan dalam sepanjang hidupku aku baru pernah beli iPhone, dan inilah iPhone yang pertama aku beli, guys. Ya, akan membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dulu yang lihat. Aku beli yang warna putih, guys. Kalian percaya nggak kalau misalkan gaji 1 bulan kerja di Jepang itu bisa buat beli 1 unit iPhone 17 Pro Max? Kalau misalkan kalian nggak percaya, berarti kalian belum searching-searching berapa gaji kerja di luar negeri itu, terutama di Jepang. Ya sebenarnya Jepang ini bukan bukan negara dengan UMR yang paling tertinggi, bukan. Akan tetapi, kalau misalkan boleh saya ceritakan bahwa Jepang itu merupakan negara yang punya UMR termasuk tinggi lah. Artinya dalam satu gajian pun itu kita bisa beli 1 unit ataupun 1 HP iPhone 17 Pro Max. Dan HP iPhone 17 Pro Max itu kan harganya ya udah tau lah ya. Ya walaupun mungkin beda negara itu beda harga, tapi dengan harga umum seperti itu berarti gaji Jepang ini nggak main-main, guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Ya tentunya di channel IEK ini kita akan membahas tentang kehidupan di Jepang, vlog, dan yang lain sebagainya. Jadi beberapa hari yang lalu ada yang ngechat, ya sebenarnya awalnya saya lagi live streaming di YouTube, lalu tanya-tanya ke pribadi, yaitu tentang proses ke Jepang gitu. Dan saya rekomendasikan buat masuk ke media sosialnya YouTube IEK, dan di situ ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, dan yang lain sebagainya. Jadi kalian bisa konsultasi tentang kerja ke Jepang lewat situ, guys. Nah, akan tetapi dia itu langsung ngechat dan langsung nanya seperti apa coba? Pertanyaannya seperti ini. Kak, maaf, mau tanya, magang Kaigo di Jepang bisa beli iPhone 17 Pro Max dari gaji itu, bener ya Kak? Wow, datang-datang nanya langsung nanyain gaji, terus gajinya bisa pakai buat beli iPhone 17 Pro Max nggak? Kayak gitu. Oke, jadi gini ya, kakaknya ini berminat untuk kerja ke Jepang sebagai magang Kaigo katanya, dan bisa beli iPhone nggak kayak gitu. Oke, jadi gini guys, ini kan channel ini kan yang membahas tentang Jepangan intinya ya, termasuk ngevlog gitu kan, ngeliatin pemandangan Jepang, lalu cerita-cerita pekerjaan juga gitu. Nah, Kaigo itu kalau misalkan yang belum tahu nih, Kaigo itu merupakan perawat lansia, guys. Kalian bayangin nih, bagaimana pekerja seorang perawat lansia kalau misalkan di Indonesia. Apakah dia kerjanya akan memakai jas, memakai dasi, megang komputer misalkan, ataupun kayak pembisnis kayak gitu? Oh tidak kakak, sama di Jepang juga guys. Kerja sebagai lansia itu, kita itu menjadi babu. Kita itu menjadi babu di negara orang. Maaf nih, ngebersihin kotoran, ngebersihin WC, ngebersihin kamar. Ya intinya yang berhubungan dengan ngerawat lansia lah. Apalagi kalau misalkan lansianya udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa makan, udah nggak bisa udah nggak bisa jalan sendiri, ya kita ngebantu gitu. Nah itulah pekerjaan Kaigo. Tapi kalau misalkan kita bandingin gitu penghasilan kita dengan di negara tercinta kita saat ini, ya ini jujur ya, saya sebagai karyawan dulu ketika di Indonesia, ya saya nggak mau gitu tenaga saya sama-sama keluar, tenaga saya sama-sama diperas sama suatu perusahaan, tapi hasilnya kalau misalkan kita ke Jepang itu bakal menghasilkan yang lebih oke menurut saya. Dan saya kejar itu, saya mau hal yang lebih menguntungkan bagi saya. Ya walaupun waktu itu saya juga berdarah-darah dulu sebelum ke Jepang guys. Sebelum datang ke Jepang ini saya belajar bahasa Jepang dulu, saya susah payah nyari info, saya susah payah nyari dana talang ya. Bahkan saya waktu itu hampir 50 juta lebih gitu untuk dana ke Jepang ini. Dari mana ya? Dari minjem, dari ngutang gitu. Seperti itu. Nah ini untuk Kak ini sendiri, untuk Kakak Ahmad, dia namanya Ahmad Mustafa yang nanya ke channel saya ini. Jadi untuk kerja di Jepang ini Kak, terutama Kaigo ya, jujur Kaigo itu sebenarnya gajinya itu lumayan. Akan tetapi
gaji kita itu, tapi gini ya, antara magang dan Tokutegino ataupun pekerja aslinya gitu. Kalau magang kan ya gambarannya magang itu ya hanya sekedar belajar lah, gimana sih kayak magang di Indonesia gitu. Jadi belum dinyatakan ataupun belum setara dengan pekerja gitu. Itu gambarannya aja ya. Tapi kalau udah di Jepang sebenarnya ya kerja-kerja aja gitu. Cuman ini gambarannya aja gitu. Magang itu tujuannya itu untuk belajar dari suatu negara ke Jepang. Ya termasuk dari Indonesia mungkin dari negara kita. Maganglah ke Jepang. Biasanya itu tuh 3 tahun. Itu tuh 3 tahun. Adapun yang 1 tahun pun ada. Nah setelah 3 tahun itu apa namanya? Nanti kita itu pulang ke Indonesia. Nah, tapi kalau magang itu gajinya itu kecil. Jadi identik dengan gaji yang lebih rendah daripada Tokutegino. Nah, sedangkan Tokutegino itu gajinya itu sedikit lebih tinggi, ya mungkin bisa disebut lebih tinggi 1 juta ataupun 2 juta lah. Kadang-kadang ada yang malah kebalikannya kalah sama magang. Akan tetapi, apa istilahnya? Magang dengan Tokutegino itu persyaratannya berbeda. Kenapa Tokutegino ataupun ya mungkin bisa diartikan dengan setara staf lah gitu di ininya, staf asli gitu sama setara kayak orang Jepang. Jadi persyaratannya itu banyak, ada sertifikasi bahasa Jepang, ada juga SSW ataupun sertifikasi skill worker namanya itu. Itu yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah, gaji di Jepang ini rata-rata ya 1.000 lebih lah per jamnya itu. Mungkin akan agak berbeda ya penjelasannya ya. Kalau misalkan di Indonesia, kita itu kan nggak ada istilahnya JIKYU ya. JIKYU itu gaji per jam guys. Kalau yang belum tahu ya. Di Jepang ini kita itu ada gaji JIKYU ataupun gaji per jam. Nah, per jamnya itu sekitar ada yang 1.100, ada yang 1.200. Jadi kalau misalkan kita kerja sehari, anggap aja dalam satu hari kita kerja itu 8 jam misalkan. Anggap 1 jamnya itu 1.000 ataupun kalau Indonesianya itu 100.000 lah gitu. Dan itu mengikuti yennya ya. Kalau yennya lagi naik ya berarti lebih dikit kayak gitu. Kalau misalkan kita kerja 8 jam, maka kita itu akan dapat 8.000 per hari. Dan itu tuh kalau misalkan di Indonesia itu tuh sekitar 800.000 per hari guys. Kalau di Indonesia berapa nih? Kayak gitu. Nah, maka dari itu dikalikan 1 bulan, ya tentunya dapat berapa tuh? Mungkin udah ada gambaran lah ya. Oke, mungkin gambarannya itu sekitar 25 ataupun 26 juta. Kayak gitu kalau misalkan dalam uang rupiah. Nih, tetapi itu tuh bukan gaji bersih, belum dipotong apartemen, belum dipotong transportasi, belum dipotong TAT gas, listrik dan yang lain sebagainya. Nah, ini misalkan nih kayak apartemen saya ini nih, minasang, teman-teman, apartemen saya seperti ini aja ini saya kurang lebih lengkap ya sebenarnya, ada TV, ada ada microwave, ada ada kulkas, ada mesin cuci, itu sekitar 6 juta guys per bulan. Jadi bayaran saya di apartemen ini itu tuh sekitar 6.100.000 kalau nggak salah per bulan. Itu potongan dari potongan dari gaji yang 25 itu. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung sebenarnya gaji 1 bulan kerja di Jepang itu bisa banget buat beli iPhone 17 Pro Max guys. Wow. Coba kita pikirkan. 1 bulan kerja di Jepang, kita bisa beli iPhone 17 Pro Max. Apa nggak mantap nggak tuh? Aduh, apa ini guys? Waduh, ada ini guys. Hai, soso machi kudasai. Ada yang datang guys. Hai. すみません、こちらのお宅で。私ですね。はい、すいません。はい、こちらですか。はい。はい。ありがとうございます。Datang guys, datang. Ini apa guys? Ini apa kira-kira guys? Mari kita unboxing dulu guys. Guys,
Sumpah nggak expect guys, sebenarnya ketika aku bikin video tadi itu, ketika ngomel-ngomel tadi, aku kira nggak akan datang guys. Ternyata pas aku ngonten, tiba-tiba datang guys. Jadi waktu itu sebelum aku bikin video ini, aku tuh udah pesan sebenarnya, udah pesan ini ya, ya di sini di Jepang itu di apa namanya di websitenya iPhone, udah beli ya langsung gitu. Dan sebenarnya udah datang ini guys. Sebenarnya udah datang ini dan aku mau unboxing itu besok tadinya setelah aku upload video ini. Ternyata pas bikin apa namanya pas bikin konten-konten kayak tadi itu datang dong. Kalian lihat sendiri kan, aku lagi ngomel-ngomel, lagi ngomong-ngomong, datang iPhone-nya guys. Aku nggak expect guys. Oke. Jadi videonya akan jadi semakin panjang, mohon maaf. Aku mau sekalian unboxing dan sekalian video yang tadi aku lanjut ke unboxing, maksudnya kayak gitu. Oke, ini adalah iPhone guys. Ini adalah sebuah iPhone. Jujur ya, ini adalah barang yang pertama kali datang, dan ini sama ini itu kan berbeda. Dan ini bisa kalian lihat guys, 17 Pro Max. Ini datang duluan. Aku kira ini bakal datangnya nanti-nanti, ternyata sekarang guys. Oke, kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. BTW guys, kalau aku boleh cerita, aku di dalam hidup aku nggak pernah pakai iPhone. Seriusan. Termasuk di Indonesia itu aku paling pakai HP 2 juta. Paling mahal 2,5 juta, 3 juta kayak gitu. Itu pun hilang-hilangan terus. Dan yang video yang lagi aku pakai ini, aku pakai Infinix 50 Pro guys. Infinix 50 Pro. Kalian tahu sendiri harganya berapa. Dan ini ketika aku beli iPhone, aku langsung ke iPhone 17 Pro Max guys. Sebelumnya itu aku belum pernah pakai iPhone sama sekali, seriusan. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan aku katro dan aku kampungan, tolong jangan dihujat guys. Ya Allah ya Robbi, ini adalah pembelian termahalku guys. Udah, kita buang dulu yang ini karena kita akan membukanya guys ya, akan membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceplok guys. Oh, satu lagi ternyata guys. Ternyata satu lagi belum dibuka, pantesan susah anjing. Katro banget, mohon maaf katro banget guys. Kalian dulu yang lihat, aku belum lihat. Aku beli yang warna putih guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, jatuh. Jujur ya, ini pembelian pertamaku guys. Pembelian pertamaku iPhone di tahun ini. Maksudnya dalam sepanjang hidupku aku baru pernah beli iPhone, dan inilah iPhone yang pertama aku beli guys. Sebenarnya apa ya, aku tuh butuh karena bikin konten aja sih. Kalau misalkan gak bikin konten mungkin aku gak beli ini guys, kayak gitu. Ya udah kayak gini, seperti HP seperti biasanya kan. Kita hidupin. Ini bahasa Jepang guys. Tuh, ini juga bahasa Jepang. Konnichiwa tuh katanya. Konnichiwa, halo, kayak gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan HP ini menjadi HP yang barokah dan menjadi HP yang bisa menjadikan aku lebih semangat kerja, lebih semangat ngonten,
Dan tentunya buat teman-teman yang mau tahu cerita-cerita perjalananku bisa sampai beli ini guys, dari proses Indonesia sampai ke Jepang sampai aku bisa beli iPhone, kalian bisa komen-komen dan bisa kalian pantengin terus channel ini guys, karena kedepannya aku bakal terus-terusan upload video. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mungkin nanti aku akan buat ini guys, akan buat apa namanya, sebuah video yang nanti memperlihatkan kamera iPhone lah gitu kan. Kalau misalkan sekarang kan aku pakai ini terus ya, pakai HP ini terus ya. Mungkin segini dulu aja karena aku nggak akan aku cerita-cerita tentang dalemannya ataupun kayak spesifikasi itu apa, kalian udah tahu sendiri. Oke, jadi gitu guys, video kali ini hanya sekedar bercerita itu karena aku nggak sabar pengen pakai ini guys. Kedepannya aku bakal cerita-cerita lagi guys hubungan dengan proses kerja ke Jepang, ngevlog lagi, bakal apa cerita-cerita lagi sama Iyek nanti ya. Apa namanya, mungkin proses kerja ke Jepang ataupun kayak kehidupan-kehidupan di Jepang. Maka dari itu buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, like, komen, dan subscribe. Oke? Ja, bye-bye. Bye-bye.